Jokowi dibenci para politikus, tetapi dicintai rakyat. Seperti telah kita perkirakan sebelumnya bahwa serangan dari para politikus Indonesia yang tergabung sebagai haters dan musuh dalam selimut mulai mencuat kembali. Sekarang sasarannya adalah para pembelanya dari kalangan masyarakat biasa seperti Permadi Arya. Permadi Arya adalah seorang militan tanpa pamrih membela Jokowi, dan ini perlu ditumbangkan seperti yang sudah-sudah. Sasarannya adalah Jokowi. Pembungkaman suara kritis adalah karena pola politik yang diterapkan adalah dipengaruhi pola Orde Baru. Jadi politik adalah rivalitas, bukan kesadaran bersama membangun bangsa. Seperti perang saudara akan disulut terus-menerus karena mereka paranoid dan masih merasa hebat dengan kekuatan pembohongan dan pembantaian manusia seperti di era Orde Baru. Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, menjadi berita utama internasional ketika ia terpilih tahun 2014. Pembuat furniture sederhana yang menjadi wali kota Solo di Jawa Tengah ini bisa mencapai jabatan politik tertinggi di Indonesia. Memulai karir sebagai wali kota Solo, kemudian menjadi Gubernur Jakarta. Bila melihat perjalanannya untuk negara seperti Indonesia, rasanya tidak mungkin terjadi seorang Jokowi bisa menjadi presiden. Betapa Indonesia dikuasai oleh kekuatan masa lalu, penuh para elit politik yang sangat berpengalaman dan menguasai media mainstream di Indonesia. Rakyat Indonesia biasa digiring kepada kondisi pragmatisme, di mana seseorang di setiap individu hanya melihat gelar, keturunan, pengalaman, dan relasi politik yang ada. Jokowi adalah sosok yang benar-benar baru. Bahkan sebelum pemilihan berlangsung, wakil presiden ketika itu pertama kali dia terpilih, Yusuf Kala, seorang politisi kawakan yang sudah sangat masif menguasai dunia usaha dan politik di Indonesia, sudah terlebih dahulu melakukan sayur dengan mengatakan Indonesia bisa hancur jika tidak dari politisi yang berpengalaman di tingkat nasional. Tetapi seiring dengan waktu yang tidak terlalu lama, beliau malah merapat untuk mengambil kesempatan menjadi wakil presidennya Jokowi. Thomas Pepinski, seorang profesor universitas di Departemen Pemerintahan Universitas Cornell New York. Universitas Cornell merupakan universitas yang sangat konsen dan dengan perkembangan politik di Indonesia. Bahkan kita mengenal Cornell Papers melalui Benedict Addison yang menganalisa mengenai bagaimana Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan menguaktabir bahwa pembunuhan 7 jenderal dan pengkhianatan PKI hanya isu dan rekayasa Soeharto. Pepinski berpendapat tidak ada pemimpin sekontroversial Jokowi yang bisa menembus dan menjadi tampil jadi presiden di Indonesia dengan benteng dari para political mainstream yang sudah membangun benteng sangat kokoh agar generasi dengan kesepakatan mereka dapat dilakukan, karena mereka bukan saja sudah didukung pragmatisme politik dalam negeri, tetapi juga dukungan dari negara yang memiliki relasi dengan para politisi di Indonesia. Namun Jokowi mampu menembusnya, bahkan berbalik menjadi orang yang sangat populer di seluruh dunia. Kemampuan Jokowi adalah rekor seorang pemimpin yang pada awalnya tidak dilihat sebelah mata, tetapi mengguncang Indonesia, bahkan dunia. Pepinski menggambarkan Jokowi sebagai presiden yang percaya diri dan bahkan tidak peduli terhadap batas kemampuannya sendiri. Dia bekerja tanpa kenal waktu dan privilege sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Sangat tegas di dalam kabinetnya dengan kepercayaan diri dan meyakinkan, yang membuatnya memprioritaskan infrastruktur yang mencolok dan sulit dijangkau dan betul-betul dibutuhkan rakyat di pedalaman daripada proyek-proyek komersil yang direncanakan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi pengusaha yang selama ini selalu menjadi mitra para penguasa dan politisi di Indonesia. Latar belakangnya yang sederhana yang memberinya hubungan alami dengan rakyat yang bergema secara luas dalam politik Indonesia dan membedakannya dari politisi nasional lainnya. Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan banyak lainnya yang datang dari keluarga politik terkenal dari jajaran tertinggi militer atau bisnis elit, agama atau latar belakang media. Jokowi bukan siapa-siapa dan mampu menembus perhatian internasional.
Munculnya Jokowi adalah sebuah hal yang di luar perkiraan para political mainstream di Indonesia, karena dia muncul di luar dugaan semua politisi yang biasa menjadi pengatur irama perpolitikan di Indonesia. Dia muncul bukan dari unsur partai, dia muncul tiba-tiba hanya 2 tahun setelahnya. Kemunculan yang tiba-tiba dan tanpa diduga para politisi dan banyak orang. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun, kemudian tanpa diduga menjadi presiden. Saya melihat sepertinya rakyat Indonesia sudah jenuh dengan political mainstream. Rakyat Indonesia ingin perubahan dan selama bertahun-tahun merasa tidak berdaulat karena tidak pernah punya pilihan lain baik figur ataupun kebijakan pemerintah. Walaupun kelihatannya demokratis, tapi jauh dari kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sebuah pemerintahan demokrasi. Di era Jokowi terbukti banyak perubahan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan posisi Indonesia di mata dunia dan rakyat merasa lebih berdaulat. Pada era sebelumnya kita tidak pernah merasakan euforia dan antusiasme yang begitu tinggi dari mulai pemilu hingga menanggapi setiap tingkah laku para politisi dan pejabat negara, dan sekarang semua menjadi merasa punya hak untuk mengatur negara. Contoh yang paling sederhana ketika seorang mantan presiden mengkritik dengan ucapan yang terkesan meremehkan Jokowi dengan menyombongkan hasil kerjanya, atau anggota DPR yang dengan sombongnya menolak vaksin, semua sudah bisa menganalisa dan membandingkan kinerjanya dengan presiden dan menteri yang bekerja sungguh-sungguh untuk kedaulatan rakyat. Bahkan Jokowi sendiri berani menjawab tantangan sebagai penerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia dan mendapat dukungan dari rakyat secara luas. Inilah bukti jika rakyat merasa lebih berdaulat ketika Jokowi menjadi presiden, dan langkah-langkah para politisi mainstream dan oposisi selalu terbaca dan tidak mudah memprovokasi masyarakat lagi, terutama untuk hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Inilah tanda bahwa rakyat sudah mulai berdaulat. Perubahan luar biasa selama 5 dekade pemerintahan, dari mulai Soeharto berkuasa hingga reformasi, rakyat baru merasa punya kedaulatan, dan yang patut kita apresiasi adalah bagaimana Jokowi bisa mengembalikan fungsi TNI dan Polri menjadi penjaga negara dan kedaulatan rakyat. Agenda mengembalikan politik kepada kedaulatan rakyat yang dilakukan Jokowi belum usai, terutama melawan arus dengan menghadapi political mainstream di Indonesia. Mari kita dukung terus upaya tersebut. Don't let Jokowi walk alone. Lawan political mainstream dan fasisme dalam politik. Salam kedaulatan. Artikel ini ditulis oleh Tito Gatsu. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu